Suami menerima THR 75 juta dan memberikannya semua pada ibunya, lalu memaksaku memberi lagi 50 juta agar ibunya bisa mengatur semua keperluan lebaran. Aku tidak membantah, tapi pada malam takbiran, aku pulang ke rumah orang tuaku. Pagi hari lebaran, keluarga suamiku menelepon 99 kali, memohon agar aku kembali. Sore itu 3 hari sebelum lebaran, ketika di jalanan orang-orang sibuk membeli bunga dan bahan pembuat ketupat, di dalam rumahku, suasananya justru mendingin dengan cara yang sangat berbeda. Namaku Laras, seorang karyawati kantor, sudah menikah selama 6 tahun. Suamiku bernama Bagas Darmawan, anak laki-laki satu-satunya di keluarga, dan ibu mertuaku adalah Ibu Retno. Sejak hari pernikahan, aku pindah untuk tinggal bersama mereka, dan selalu menasihati diriku sendiri bahwa menjadi menantu harus sabar, harus kuat, dan harus mendahulukan keluarga suami. Selama 6 tahun, aku percaya bahwa selama aku hidup dengan baik dan tahu diri, segalanya akan baik-baik saja. Sore itu, Mas Bagas pulang kerja lebih awal dari biasanya. Begitu masuk rumah, ia tersenyum lebar, tangannya memegang amplop tebal yang ia letakkan dengan keras di atas meja. Belum sempat aku bertanya, ia langsung berkata dengan suara penuh semangat, tahun ini THR dari kantornya sebesar 75 juta. Mendengar angka itu, hatiku sempat gembira. Bukan karena serakah, tapi karena berpikir akhir tahun ini ada sedikit keleluasaan, bisa memberi hadiah untuk orang tua dan mertua, serta berbelanja untuk lebaran agar tidak terlalu pas-pasan. Tapi kegembiraan itu belum sempat mekar sempurna ketika ia melanjutkan, langsung, cepat, dan ringkas, uang ini sudah Mas berikan semua ke ibu. Biar ibu yang urus semua keperluan lebaran, lebih praktis. Aku terdiam sejenak, tapi kemudian mencoba menenangkan diri. Baiklah, tidak apa-apa. Uangnya dipegang oleh orang tua di rumah, ibu yang mengatur semua juga tidak salah. Aku hanya mengangguk pelan, belum sempat berkata apa-apa lagi. Suasana rumah saat itu terasa masih normal. Hingga Mas Bagas menoleh padaku, suaranya merendah tapi tegas. Kamu tambah lagi 50 juta untuk ibu. Ya, lebaran kali ini pengeluarannya banyak. Kalimat itu jatuh ke meja makan terasa ringan, tapi di telingaku beratnya seperti batu. Aku mengangkat kepala menatap suamiku, mengira aku salah dengar. Aku bertanya lagi dengan suara pelan, nyaris berbisik, 50 juta untuk apa, Mas? Ia langsung mengerutkan kening, menjawab dengan ketus. Tanya banyak sekali, keluarga Mas dari dulu memang begini. Aku menoleh ke arah ibu mertua. Beliau tidak berkata sepatah kata pun, hanya duduk di sana, memunguti remah-remah emping, dengan sudut bibir yang sedikit terangkat membentuk senyum tipis. Pandangannya melintasiku, bukan tatapan yang bertanya, bukan pula tatapan simpati, melainkan seperti sedang menimbang-nimbang berapa banyak lagi yang tersisa di tanganku untuk bisa ditarik keluar. Saat itu, aku tiba-tiba merasa bukan seperti menantu, bukan pula anggota keluarga, melainkan seperti sebuah dompet berjalan. Aku duduk diam, hatiku kusut masai. Selama 6 tahun, setiap lebaran, uang THR-ku hampir tidak pernah tersisa di tanganku. Kadang untuk renovasi rumah, kadang untuk angpau sanak saudara, kadang agar ibu bisa mengurus semuanya dengan lancar. Aku selalu berpikir, sudahlah, aku ini menantu, mengalah sedikit demi ketenangan rumah tangga. Tapi sore itu, ketika mendengar angka 50 juta disebut begitu enteng, aku baru sadar bahwa di rumah ini, uangku bukanlah sebuah kerelaan, melainkan kewajiban. Melihatku diam, Mas Bagas menambahkan dengan nada sedikit kesal. Kamu jangan berpikir yang aneh-aneh, rumah tangga manapun juga begitu. Ibu mengurus untuk kita semua, bukan untuk dirinya sendiri. Aku ingin bertanya, jika untuk kita semua, kenapa tidak pernah ada yang bertanya padaku walau hanya sekadar basa-basi? Tapi kata-kata itu tertahan di kerongkongan. Aku sudah terbiasa menelan kembali apa yang ingin kuucapkan, takut merusak suasana, takut dicap sebagai menantu yang sulit diatur. Makan malam hari itu berlalu dalam keheningan, suara piring dan sendok beradu terdengar kering. Ibu mertua sesekali menghela napas, seolah-olah akulah yang sedang membuat beliau resah. Suamiku asyik dengan ponselnya, tak sedikit pun menoleh padaku. Aku duduk di sana,
memegang sendok tanpa merasakan rasa apapun. Di kepalaku hanya terngiang kalimat tadi, keluarga Mas dari dulu memang begini. Malam itu, aku masuk kamar lebih awal. Di luar, gema takbir dari masjid-masjid mulai terdengar sayup-sayup. Anak-anak tetangga tertawa riang, sementara aku duduk di tepi ranjang menatap dompetku. Di dalamnya ada keringatku, hasil kerjaku, hari-hari di mana aku berangkat pagi dan pulang larut malam. Tiba-tiba tenggorokanku tercekat. Bukan karena sayang uang, tapi karena menyadari selama bertahun-tahun ini aku telah terbiasa memberi tanpa pernah ditanya apakah aku mau atau tidak. Aku tidak menangis. Aku hanya duduk sangat lama dalam kegelapan, merasakan jantungku berdetak dengan berat. Untuk pertama kalinya setelah 6 tahun menjadi menantu, aku merasakan dengan jelas sebuah retakan muncul di dalam hatiku. Sebuah retakan yang tidak berisik, tanpa air mata, tapi cukup dalam untuk membuatku mengerti bahwa jika aku terus diam, mungkin aku akan membayar harga yang jauh lebih mahal lagi. Aku duduk di sana, di kamar yang sudah begitu akrab, hatiku masih dipenuhi rasa sesak dari sore hari 3 hari sebelum lebaran itu, ketika kenangan tiba-tiba membawaku kembali ke masa-masa awal pernikahan. Dulu, jika ada yang bertanya kenapa aku memilih Mas Bagas, mungkin aku akan menjawab dengan sederhana. Karena aku pikir dia orang baik, keluarganya terpandang, tidak kaya tapi tahu sopan santun dan mau bekerja. Aku tidak punya mimpi muluk, hanya mendambakan rumah tangga yang tenang, di mana suami istri berjuang bersama. Rumah mertuaku berada di sebuah gang kecil, tidak luas tapi rapi. Di hari pertama aku menjadi menantu, aku berulang kali mendengar satu kalimat, di rumah ini, tradisi keluarga adalah segalanya. Ibu mertuaku sering sekali mengucapkannya. Saat makan, saat menerima tamu, bahkan saat tetangga datang berkunjung. Maksudnya sangat jelas, di rumah ini, perkataannya adalah standar, adalah aturan, adalah sesuatu yang tidak boleh dibantah. Saat itu aku masih muda dan baru menjadi menantu, mendengarnya hanya bisa mengangguk saja. Kupikir, setiap keluarga memang butuh aturan, butuh orang tua yang menjaga tatanan. Hari pertama, aku resmi pindah ke rumah suami. Ibu mertua memanggilku ke dapur. Suaranya begitu lembut hingga aku merasa hangat. Beliau berkata, di rumah ini tidak ada bedanya uang siapa, sudah menjadi menantu harus tahu cara mengurus rumah. Kalimat itu terdengar sangat bijak dan penuh kasih. Aku saat itu berpikir sederhana, mengurus rumah artinya mengelola keuangan, berhemat, dan hidup rukun agar keluarga harmonis. Aku tidak pernah menyangka kata mengurus dalam benak beliau memiliki makna yang sama sekali berbeda. Awalnya, aku dan suami sama-sama bekerja. Pekerjaanku lebih stabil, gajiku pun lebih tinggi darinya. Aku tahu Mas Bagas punya harga diri yang tinggi, jadi setiap kali menerima gaji atau bonus, aku selalu menyembunyikan sebagian, tidak pernah menyebutkan angka yang sebenarnya. Aku takut ia merasa tersinggung, takut ia merasa rendah diri. Aku selalu berkata padanya bahwa gajiku hanya cukup untuk pengeluaran kecil, urusan besar di rumah biar ia yang putuskan. Aku melakukannya bukan karena perhitungan, tapi karena ingin menjaga perasaannya sebagai kepala keluarga. Namun, entah sejak kapan, pengeluaran di rumah mulai bergeser ke arahku secara alami. Uang belanja bulanan aku yang beri, uang untuk memperbaiki atap yang bocor juga dariku. Bahkan ketika ada acara selamatan untuk kerabat jauh, ibu mertua cukup berkata, bulan ini pengeluaran agak banyak, dan aku sudah paham harus mengeluarkan uang. Semuanya terjadi dalam diam, tanpa catatan, tanpa ada yang meminta pendapatku, tapi selalu ada asumsi bahwa akulah yang akan menanggungnya. Pernah sekali aku mencoba berkata dengan lembut pada ibu mertua bahwa pengeluaran terlalu banyak, sebaiknya kita menabung untuk berjaga-jaga jika ada yang sakit. Beliau tidak marah, hanya menghela napas panjang lalu berkata, perempuan kalau pegang uang, rumah tangga suka ribut, nak. Kalimat itu membuatku bungkam. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan agar beliau paham bahwa aku tidak menyimpan uang untuk diriku sendiri, tapi hanya ingin keluarga tidak terlalu bergantung pada satu orang. Tapi aku tidak berkata apa-apa lagi karena takut dianggap perhitungan, takut dicap tidak tahu diri. Mas Bagas sendiri jarang sekali membelaku. Setiap kali aku mengeluh lelah, ia hanya mengusap tanganku dan berkata, sudah, kamu mengalah sedikit sama ibu demi ketenangan rumah.
Ia mengucapkan kalimat itu dengan sangat lancar, begitu sering hingga aku tidak merasa aneh lagi. Aku menasihati diriku, dia anak laki-laki yang terjepit di antara ibu dan istri, wajar jika ia serba salah, aku pun terus mengalah, terus mundur selangkah, karena berpikir jika aku berkorban sedikit, keluarga akan harmonis. Ada kalanya aku benar-benar lelah. Bekerja seharian, pulang masih harus memasak, membersihkan rumah, lalu memikirkan pengeluaran tambahan apa lagi bulan ini. Namun, setiap kali melihat ibu mertua bercerita pada tetangga bahwa menantunya hebat dan pandai mengurus rumah, hatiku sedikit terhibur. Kupikir, setidaknya usahaku mendapat pujian. Hanya saja, semakin lama aku semakin menyadari satu hal yang sangat jelas. Setiap kali rumah butuh uang, orang pertama yang mereka pikirkan adalah aku, bukan berdiskusi apakah pengeluaran itu benar-benar perlu atau tidak. Tidak ada yang bertanya apakah bulan ini aku punya kesulitan, apakah aku lelah, atau apakah aku ingin menyimpan sedikit untuk diriku sendiri. Perlahan, aku ditempatkan di posisi yang aneh, bukan sepenuhnya orang dalam, tapi juga bukan orang luar. Aku seperti seseorang yang harus memberi karena sudah terbiasa memberi. Pernah sekali aku mencoba tidak langsung memberi uang, hanya berkata akan kurus akhir bulan. Suasana rumah langsung berubah, ibu mertua jadi lebih pendiam, suamiku juga menjadi mudah tersinggung. Makan malam terasa sangat berat dalam keheningan. Aku tidak tahan dengan perasaan itu, jadi akhirnya aku tetap mengeluarkan uang. Seolah tidak ada apa-apa yang terjadi, saat itu aku tidak sadar. Justru sikap mengalahkulah yang tanpa sengaja mengajarkan mereka satu hal, jika mereka diam cukup lama, aku akan otomatis memberikan uang. Aku pernah berkali-kali meyakinkan diri bahwa hidup untuk keluarga, berkorban sedikit tidak apa-apa. Menantu mana yang tidak berkorban? Aku berpikir begitu sampai ketika aku melihat kembali, aku terkejut menyadari pengorbananku tidak pernah dianggap sebagai pilihan, melainkan telah menjadi sebuah kewajiban. Dan ketika kewajiban itu dianggap sebagai hal yang lumrah, orang tidak akan lagi bertanya apa yang kupikirkan atau apa yang kuinginkan. Selama bertahun-tahun itu, aku hidup dalam keyakinan bahwa selama aku sabar, segalanya akan baik-baik saja. Aku tidak pernah menyangka, kesabaran itulah yang diam-diam menumpuk, hingga suatu hari, hanya dengan satu kalimat, satu angka yang diucapkan dengan enteng, segalanya akan pecah dengan cara yang bahkan aku sendiri tidak bisa antisipasi. Setelah tahun-tahun pertama yang penuh penyesuaian, kehidupanku sebagai menantu perlahan memasuki sebuah rutinitas yang sangat akrab. Begitu akrab hingga aku pernah berpikir itu adalah hal yang normal. Hingga sekitar tahun ketiga pernikahan, aku mulai menyadari ada sesuatu yang diam-diam berubah. Tidak ada keributan, tidak ada ledakan, tapi cukup untuk membuat hati perlahan terasa berat. Semuanya dimulai dari pertanyaan-pertanyaan yang seolah-olah basa-basi dari ibu mertua. Awalnya beliau hanya bertanya apakah aku lelah bekerja, bagaimana pekerjaan akhir-akhir ini, lalu entah sejak kapan, pertanyaan itu beralih ke soal uang. Berapa gaji bulan ini, atau apakah akhir tahun ada bonus dari kantor? Beliau bertanya dengan nada yang sangat alami, seolah-olah itu urusan internal keluarga yang wajar ditanyakan. Aku saat itu masih naif, berpikir beliau bertanya agar bisa ikut merencanakan keuangan, jadi aku menjawab seadanya tanpa menyembunyikan apapun, tapi ketika pertanyaan itu diulang berkali-kali, aku mulai merasa tidak nyaman. Setiap menjelang lebaran, ibu mertua akan mengeluarkan buku dan pulpen, duduk di meja makan, dan membuat daftar yang panjang, mulai dari angpau untuk paman, untuk bibi, hadiah untuk kerabat jauh dan dekat, lalu uang belanja pasar, uang untuk memasak hidangan lebaran, uang untuk zakat. Selesai menulis, beliau memberikan kertas itu padaku. Dengan nada tegas, semua ini tolong kamu yang urus, ya, nak, bukan bertanya, bukan berdiskusi, melainkan memberi tugas. Pernah sekali aku memberanikan diri bertanya dengan sangat lembut, kenapa tahun ini kita memberi angpau begitu banyak, Bu? Beliau menatapku dengan tatapan tidak suka, menjawab dengan santai, menantu punya uang ya harus ikut menanggung. Nah, di rumah ini kan cuma kamu yang penghasilannya bagus. Kalimat itu membuatku terdiam. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Karena jika aku melanjutkan, aku takut dicap tidak tahu diri,
Perhitungan dengan keluarga suami. Yang membuatku lebih sedih adalah sikap suamiku. Setiap kali aku mengeluh pengeluaran terlalu banyak, ia bukan hanya tidak membela, tapi malah menyalahkanku. Kamu perhitungan sekali, membuat ibu sedih. Ia berkata begitu, dengan nada lelah seolah-olah akulah yang membuat masalah. Aku menatapnya, ingin bertanya, apa salahku jika aku mengurus keuangan keluarga? Tapi sekali lagi, aku diam. Aku terbiasa mundur selangkah agar segalanya tenang, meskipun hatiku sama sekali tidak tenang. Ada 1 tahun di mana aku sakit dan harus cuti kerja hampir 2 bulan. Gaji berkurang, pendapatan tidak seperti biasanya. Kupikir saat itu ibu mertua akan sedikit memaklumiku. Tapi tidak. Beliau hanya melontarkan satu kalimat yang ringan namun tajam. Kalau kerjanya begini, bagaimana bisa mengurus keluarga suami? Aku mendengarnya dan hatiku terasa dingin. Bukan karena kalimatnya yang keras, tapi karena aku sadar bahwa nilaiku di matanya sepertinya hanya terikat pada kemampuanku menghasilkan uang. Sejak saat itu, aku mulai lebih memperhatikan. Setiap kali ada urusan di rumah, orang akan bertanya soal uang dulu, baru bertanya kabarku. Kadang-kadang mereka bahkan tidak bertanya padaku, hanya memberitahu suami agar istrinya yang mengurus suatu biaya. Aku seperti rekening bersama, yang selalu siap dibuka kapanpun dibutuhkan. Tidak ada yang bertanya apakah aku lelah, apakah aku tertekan, atau apakah aku ingin menyimpan sedikit untuk diriku sendiri. Semuanya berjalan begitu lancar, begitu terbiasa, hingga jika aku sedikit terlambat, seluruh rumah akan merasa tidak nyaman. Perlahan, aku menjadi lebih pendiam, bukan karena aku tidak punya pikiran, tapi karena aku tahu berbicara pun tidak akan mengubah apa-apa, hanya akan membuat suasana rumah semakin berat. Aku memilih diam untuk menghindari konflik, menghindari tatapan tidak suka, menghindari kalimat seperti, "Jadi menantu kok begitu." Tapi semakin aku diam, semakin aku merasakan ada sesuatu yang menumpuk di dalam hati, perasaan dimanfaatkan. Aku ingat seorang sahabat pernah bertanya sambil bercanda, "Kamu pernah punya simpanan pribadi, nggak?" Aku tertawa saja, berkata bahwa dalam pernikahan semuanya milik bersama, tapi ketika pulang ke rumah, aku duduk sendiri sangat lama, bertanya pada diri sendiri, di mana letak milik bersama itu, ketika semua keputusan tidak melibatkan aku yang mengeluarkan uang, tapi aku tidak punya hak untuk memutuskan uang itu digunakan untuk apa. Apakah penggunaannya wajar, atau apakah itu benar-benar perlu? Ada malam-malam di mana aku berbaring di samping suami, menatapnya tidur, dan hatiku terasa berat. Aku tidak membencinya, juga tidak mendendam pada ibu mertua. Aku hanya merasa lelah. Lelah karena selalu harus berusaha keras untuk menjadi menantu yang sempurna. Lelah karena setiap usahaku dianggap sebagai hal yang lumrah. Aku mulai memahami satu kenyataan pahit, bahwa kasih sayang di rumah ini sepertinya selalu sebanding dengan jumlah uang yang kuberikan. Ketika aku memberi cukup, segalanya tenang. Ketika aku melambat, suasana langsung berubah. Aku masih mencoba menenangkan diri, bahwa ini hanya masalah kecil, bahwa setiap keluarga pasti ada gesekan. Aku tidak menyangka bahwa bibit-bibit masalah yang diam-diam ini sedang tumbuh membesar setiap harinya. Aku tidak tahu bahwa hanya dengan satu sentuhan lagi, semuanya akan meledak dengan cara yang tidak terduga. Dan lebaran tahun itu, lebaran yang kupikir akan berlalu seperti lebaran-lebaran lainnya, justru menjadi momen di mana segalanya pecah, tidak bisa lagi direkatkan seperti semula. Setelah bibit-bibit masalah yang terpendam selama bertahun-tahun, segalanya seolah ditarik kembali ke masa kini hanya dengan satu kalimat yang menuntut 50 juta sore itu. Suasana di rumah tiba-tiba menjadi berat, begitu berat hingga aku bisa mendengar dengan jelas detak jam dinding. Hidangan makan malam sudah tersaji lengkap, tapi tidak ada yang bernafsu makan. Ibu mertuaku duduk diam, tangannya masih memunguti remah emping, sementara suamiku bersandar di kursi, pandangannya menghindar. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menjaga suara setenang mungkin. Aku bertanya pada suami, tanpa nada tinggi, tanpa menyalahkan. "Kenapa urusan sebesar ini Mas tidak diskusikan dulu denganku? Aku hanya butuh satu kalimat penjelasan, sebuah sikap hormat yang paling mendasar."
Tapi jawaban yang kuterima adalah kerutan keningnya yang penuh kekesalan. Ia langsung membentak, "Uang suami istri, bukan milik pribadi. Kenapa harus diskusi?" Kalimat itu jatuh ke meja makan seperti sebilah pisau. Uang suami istri, tapi kenapa hanya aku yang harus mengeluarkan? Sementara dalam pengambilan keputusan, aku tidak pernah dilibatkan. Belum sempat aku berkata apa-apa, ibu mertua menyela. Beliau melontarkan kalimat yang singkat dan dingin. "Kalau tidak ada, ya bilang tidak ada. Tidak usah banyak tanya, bikin capek." Aku menoleh padanya, di dalam hatiku muncul perasaan yang aneh. Bukan kemarahan yang meluap-luap, melainkan rasa getir yang sudah akrab. Ternyata dalam pikirannya, aku tidak punya hak bertanya, hanya punya hak memberi. Bertanya berarti sombong, berarti perhitungan, berarti tidak tahu diri. Saat itu, aku tiba-tiba menyadari satu hal yang sangat jelas. Di rumah ini, mereka sudah menganggap bahwa aku harus punya uang, harus ada, dan harus siap memberikannya kapanpun dibutuhkan, tanpa perlu tahu apa yang kupikirkan, apa yang kurasakan, atau apakah aku sedang kesulitan. Aku seperti sebuah brankas cadangan, yang harus selalu terisi, dan jika suatu saat kosong, itu adalah kesalahanku. Aku mencoba sekali lagi. Kali ini untuk memberiku jalan keluar. Aku berkata perlahan, "Kalau memang perlu, aku akan bantu sebagian. Angka segitu terlalu besar." Aku tidak bilang tidak akan memberi, hanya meminta untuk berkontribusi sesuai kemampuanku. Namun begitu kalimatku selesai, ibu mertua langsung mengubah nada bicaranya. Beliau meletakkan gelasnya dengan keras ke meja, menatap lurus padaku. "Kamu jangan egois, cuma uang segitu saja perhitungan, pelit sama keluarga suami, untuk apa hidup?" Kata-kata itu seolah sudah disiapkan sejak lama, hanya menunggu kesempatan untuk dilontarkan. Aku belum sempat bereaksi, suamiku sudah berdiri. Ia menoleh padaku, suaranya penuh kekesalan. "Tindakanmu ini merusak suasana lebaran, tahu tidak? Orang setahun sekali ingin kumpul dengan gembira, kamu jangan bikin masalah." Aku menatapnya, pria yang kupanggil suami selama 6 tahun, dan hatiku tiba-tiba terasa hampa. Ia tidak bertanya apakah aku tertekan, tidak bertanya dari mana aku akan mendapatkan uang itu. Ia hanya menyalahkanku karena merusak suasana lebaran. Saat itu, aku merasa berdiri di posisi yang sangat sepi. Di satu sisi adalah orang yang melahirkannya, di sisi lain adalah orang yang berbagi ranjang denganku. Dua orang terpenting dalam hidupku justru menatapku seolah akulah yang bersalah. Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Bukan karena kehabisan kata-kata, tapi karena aku sadar, berbicara lebih lanjut pun tidak akan mengubah apapun. Aku tidak menangis. Sebenarnya aku sudah terbiasa dengan momen-momen seperti ini, terbiasa menjadi orang yang harus mengalah, harus mundur, harus menanggung beban, tapi kebiasaan itu tidak membuatku tidak sakit, itu hanya membuatku membeku. Aku duduk di sana, melihat hidangan makan malam yang mendingin, melihat wajah-wajah yang akrab tapi tiba-tiba terasa begitu asing. Makan malam berakhir dalam keheningan yang menyesakkan. Ibu mertua masuk ke kamarnya, suamiku mengikutinya, tanpa sepatah kata pun padaku. Aku membersihkan meja makan sendirian, mencuci piring satu persatu seperti biasanya. Tapi di kepalaku saat itu bukan lagi tentang pekerjaan rumah, melainkan tentang 6 tahun yang telah berlalu. Bagaimana aku hidup? Berapa kali aku mengalah, bagaimana aku meyakinkan diri untuk tetap tinggal di rumah ini. Malam itu, aku nyaris tidak tidur. Berbaring di samping suami, aku mendengar napasnya yang teratur, sementara aku menatap langit-langit kamar, pikiranku melayang tanpa henti. Aku teringat saat-saat aku memberi uang tanpa ada yang bertanya, saat-saat aku lelah tapi tetap harus tersenyum demi menjaga suasana. Aku teringat saat-saat aku menyalahkan diri sendiri, mungkin aku yang terlalu banyak berpikir, terlalu sensitif, tapi semakin kupikirkan, semakin aku memahami sebuah kebenaran yang pahit. Jika aku terus diam, terus mengalah, maka angka hari ini tidak akan menjadi yang terakhir. Aku sadar bahwa bukan aku yang egois atau pelit, tapi aku telah memberi terlalu banyak tanpa menetapkan batasan apapun. Dan ketika tidak ada batasan, orang akan terus mengambil, hingga tidak ada lagi yang bisa diambil.
Memikirkan itu, hatiku terasa sesak. Bukan karena takut, tapi karena kasihan pada diriku sendiri. Menjelang pagi, aku duduk, menatap keluar jendela, langit masih gelap, angin dingin menyelinap melalui celah jendela. Tiba-tiba aku melihat dengan jelas sesuatu yang selama ini selalu kuhindari. Jika aku tidak melangkah keluar untuk diriku sendiri, tidak ada yang akan melakukannya untuk. Dan Lebaran kali ini, mungkin tidak akan berlalu dengan damai seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena di dalam hatiku, sebuah keputusan perlahan terbentuk, pelan tapi pasti, dan tidak bisa lagi ditarik kembali. Pagi di malam takbiran, aku bangun sangat pagi. Di luar gang, terdengar suara sapu lidi yang bergesekan dengan aspal, aroma daun pisang dan beras untuk ketupat dari rumah tetangga terbawa angin, membangkitkan suasana Lebaran yang semakin dekat. Biasanya, mendengar suara-suara itu saja, sudah membuat hatiku gembira. Tapi pagi itu, dadaku terasa begitu berat seolah ada beban yang tidak bisa kuangkat. Aku tahu masalah kemarin belum selesai. Benar saja, begitu turun ke dapur, aku sudah mendengar suara ibu mertua. Beliau sedang duduk di meja makan, memegang buku catatan pengeluaran, suaranya setengah mengingatkan, setengah memerintah. Hari ini kamu usahakan transfer ke ibu lebih awal, ya, biar ibu bisa segera belanja. Akhir tahun begini sibuk sekali. Beliau berkata dengan sangat alami, seolah hal itu sudah disepakati sebelumnya. Aku berhenti sejenak, menatapnya, lalu menatap buku di tangannya, dan hatiku terasa hampa. Belum sempat aku menjawab, suamiku keluar dari kamar. Ia tidak banyak bicara, hanya mengambil ponselnya, membuka aplikasi mobile banking, lalu meletakkannya tepat di hadapanku di atas meja. Layarnya menyala, angka 50 juta terpampang jelas, menunggu konfirmasiku. Ia berkata singkat, transfer sekarang saja. Pagi ini ibu banyak urusan. Tanpa satupun pertanyaan, tanpa keraguan sedikit pun. Seolah-olah transfer uang dariku adalah hal yang lumrah, sebuah kewajiban yang tidak perlu didiskusikan. Aku menatap layar ponsel itu, menatapnya sangat lama. Saat itu, semua gambaran dari tahun-tahun yang lalu seolah berkelebat bersamaan. Saat-saat aku mengeluarkan uang tanpa ditanya, saat-saat aku memberi dalam diam, saat-saat aku menasihati diri sendiri, bahwa ini semua demi keluarga. Aku tiba-tiba sadar, semua usahaku, semua kesabaranku selama ini, pada saat ini menjadi tidak berarti. Sebanyak apapun aku mengalah, sebanyak apapun aku memberi, mereka akan tetap menganggapnya sebagai hal yang wajar. Aku meletakkan ponsel itu ke meja dengan sangat pelan. Aku tidak membantah, tidak berdebat, juga tidak menjelaskan seperti biasanya. Aku hanya mengucapkan satu kalimat, dengan nada yang begitu tenang hingga aku sendiri terkejut. Lebaran ini, aku pulang ke rumah orang tuaku. Begitu kalimat itu terucap, dapur seolah membeku. Ibu mertua tertegun, suamiku mengangkat kepala menatapku seolah tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Lalu ibu mertua berteriak, suaranya melengking. Kamu bicara apa? Malam takbiran mau pulang ke rumah orang tua? Kamu anggap apa rumah ini? Beliau berdiri, matanya penuh amarah. Seolah-olah aku baru saja melakukan dosa yang tidak terampuni. Aku menatapnya, tidak lagi merasa takut atau bersalah. Aku hanya merasa lelah. Kelelahan yang sudah berlangsung terlalu lama hingga tidak ada lagi tenaga untuk bereaksi. Aku tidak menjawab pertanyaannya. Aku berbalik, berjalan ke kamar, dan mulai mengemasi barang-barangku. Aku melipat pakaian dengan sangat pelan, sangat rapi, seolah sedang melakukan sesuatu yang sudah kupikirkan sejak lama. Di lantai bawah, suara ibu mertua masih terdengar, menyalahkan, memaki, diselingi suara suamiku. Kadang membujuk, kadang membentak, tapi anehnya, suara-suara itu tidak lagi membuat jantungku berdebar kencang. Untuk pertama kalinya, aku tidak takut pada tatapan atau perkataan mereka. Ketika aku menarik koperku ke pintu, suamiku berdiri menghalangi. Ia berkata dengan keras, suaranya penuh kekesalan. Kamu ini mau bikin drama apa? Mau lebaran kok bikin keributan begini? Aku menatapnya, pria yang telah hidup bersamaku selama 6 tahun, dan tiba-tiba sadar bahwa di antara kami tidak ada lagi yang perlu dijelaskan. Aku hanya menjawab pelan, aku sudah lelah, biarkan aku sendiri.
Kalimat itu tidak mengandung amarah, tidak pula dendam, hanya sebuah permohonan yang sangat terlambat untuk diriku sendiri. Ia masih berdiri di sana, seolah menungguku mengalah sekali lagi seperti biasanya. Tapi aku tidak berhenti. Aku membawa koperku, melewatinya, dan melangkah keluar. Tidak ada yang menahanku lagi. Mungkin mereka tidak berpikir aku akan benar-benar pergi, atau mungkin mereka berpikir aku akan kembali seperti biasa. Tapi kali ini berbeda. Sore di malam takbiran, jalanan di depan rumah ramai, semua orang sibuk, membawa belanjaan, wajah mereka penuh harap. Aku berjalan di tengah kerumunan itu, hatiku terasa hampa sekaligus lega. Hampa karena 6 tahun pernikahan tiba-tiba tergambar jelas sebagai sebuah perjalanan panjang penuh kesabaran yang disalahgunakan. Lega karena untuk pertama kalinya, aku berani melangkah keluar dari rumah yang selama ini kujaga dengan keheninganku. Aku tidak menoleh ke belakang, aku juga tidak tahu apa yang akan mereka katakan tentangku di rumah itu, bagaimana kemarahan mereka, atau dengan nada apa mereka akan menceritakanku pada kerabat, tapi aku tahu satu hal dengan sangat jelas, jika aku kembali saat ini, aku akan terus hidup seperti dulu, terus mengalah, terus memberi uang, terus meyakinkan diri bahwa segalanya akan baik-baik saja, dan aku tidak mau itu lagi. Ketika mobil berbelok ke jalan yang akrab menuju rumah orang tuaku, hari sudah menjelang malam. Aku melihat keluar jendela, hatiku terasa tenang. Aku tidak menyangka keputusan untuk pergi di sore malam takbiran itu datang begitu cepat. Aku hanya tahu, pada saat itu, aku telah memilih untuk berpihak pada diriku sendiri. Dan aku juga tidak menyangka bahwa keputusan yang sepertinya sangat sunyi itu justru menjadi awal dari badai yang lebih besar yang menungguku di depan. Pagi hari Lebaran, aku akan memahaminya dengan jelas, ketika ponselku bergetar tanpa henti, membawa panggilan-panggilan yang saat ini bahkan belum bisa kubayangkan. Aku tiba di rumah orang tuaku saat hari sudah gelap, gang kecil yang akrab itu terang benderang, suara tawa dan obrolan dari rumah-rumah tetangga terdengar, aroma opor ayam dan rendang yang sedang dimasak menyatu dengan suasana akhir Ramadan. Di dalam rumah, hidangan untuk makan malam takbiran sedang disiapkan. Ayahku sedang merapikan ruang tamu. Ibuku menambahkan piring buah ke meja. Suasana hangat itu membuatku berhenti sejenak, karena hanya beberapa jam yang lalu, aku berada di rumah suamiku dengan perasaan dingin yang menusuk tulang. Ibuku melihat koper di tanganku dan langsung mengerti. Beliau tidak bertanya apa yang terjadi, tidak menanyakan satu hal pun. Ibu hanya berkata dengan sangat pelan tapi tegas. Tetap di sini. Mau lebaran jangan bertengkar. 6 kata yang sederhana, tapi bagiku saat itu seperti sebuah jangkar yang membuatku kembali tegar. Aku mengangguk, menarik koperku ke dalam. Hatiku sedikit tenang. Aku membantu ibu menyiapkan piring dan sendok, merapikan meja makan. Semua orang berusaha menjaga suasana seperti tahun-tahun sebelumnya, berbicara tentang pasar lebaran, tentang beberapa tanaman hias di teras, seolah-olah kemunculanku yang tiba-tiba adalah hal yang sangat biasa. Aku mencoba tersenyum, mencoba menyatu dengan ritme akrab keluargaku, tapi hatiku masih terasa gamang. Aku tahu di seberang sana, keluarga suamiku tidak akan tinggal diam. Kurang dari 1 jam kemudian, ponsel di sakuku bergetar. Aku melihat layar, nama Mas Bagas terpampang jelas. Aku tidak mengangkatnya, aku meletakkan ponsel dengan layar menghadap ke bawah, dan terus membantu ibu mengelap cangkir. Tapi ponsel itu seolah punya nyawa, baru saja diam beberapa menit, bergetar lagi, lalu lagi. Aku tahu jika aku mengangkatnya saat ini, semua usahaku untuk tetap tenang akan runtuh. Pesan singkat masuk dengan cepat, baris pertama muncul, kamu keterlaluan, pulang sekarang kita bicara baik-baik. Aku membacanya tanpa merasa terkejut. Nada bicaranya sudah sangat kukenal, setengah menyalahkan, setengah menegaskan bahwa kesalahan ada padaku. Aku tidak menjawab. Beberapa menit kemudian, pesan kedua datang, nadanya sudah berbeda. Ibu sedih sekali, kamu tidak kasihan pada orang tua. Aku menatap kata-kata itu sangat lama. Selama 6 tahun, setiap kali ada masalah, mereka selalu menggunakan kata orang tua untuk memaksaku mengalah. Aku menghela napas pelan lalu mematikan ponselku. Menjelang tengah malam, gema takbir semakin keras.
Ayahku menyalakan lampu-lampu hias, seluruh keluarga berkumpul di ruang tengah. Aku mencoba fokus, mencoba berdoa untuk tahun baru yang damai. Tapi di kepalaku masih terbayang rumah suamiku dengan wajah-wajah tegang mereka. Suara petasan dari suatu tempat terdengar, berpadu dengan tawa di luar gang. Kukira jika aku diam, malam takbiran ini akan berlalu dengan tenang. Tapi tepat pada tengah malam, ketika jarum jam menyentuh angka 12, telepon rumah tiba-tiba berdering. Ibuku baru akan mengangkatnya ketika aku sudah tahu siapa yang menelepon. Benar saja, suara ibu mertuaku langsung terdengar begitu gagang telepon diangkat, tinggi dan tajam. Ibu menahan menantu saya untuk apa? Dia itu anggota keluarga saya. Malam takbiran kok pulang begitu saja? Memangnya kenapa? Suasana di ruang tamu tiba-tiba menjadi tegang. Aku berdiri kaku, jantungku berdebar kencang. Ibuku diam sejenak, lalu menjawab. Suaranya sangat tenang, tapi setiap kata terdengar jelas. Anak saya bukan barang milik keluarga ibu. Dia lelah, jadi dia pulang ke rumahnya untuk istirahat. Kalimat itu seperti sebuah tebasan yang rapi, tanpa berbelit-belit, tanpa perdebatan. Di seberang sana, ibu mertuaku mengatakan beberapa kalimat lagi, suaranya semakin sengit, tapi ibuku tidak menjawab lagi. Beliau meletakkan gagang telepon, menoleh padaku, tatapannya penuh kasih sayang sekaligus ketegasan. Rumah menjadi sunyi senyap. Petasan masih meletus di kejauhan, tapi di dalam hatiku segalanya terasa bergejolak. Aku tidak pernah berpikir akan ada hari di mana ibuku harus mengucapkan kata-kata seperti itu untukku. Aku merasa bersyukur sekaligus pilu. Jika aku tidak didorong sampai ke titik ini, mungkin ibuku tidak perlu mengucapkan kalimat-kalimat yang berat di malam takbiran. Setelah telepon itu, aku punya firasat kuat bahwa badai tidak akan berhenti di sini. Aku tahu ibu mertuaku bukan orang yang mudah menyerah, apalagi menerima kenyataan bahwa menantunya berani pulang ke rumah orang tua tepat di malam takbiran. Aku juga paham, Mas Bagas tidak akan membiarkan segalanya berakhir dengan telepon yang terputus. Di kepalaku, skenario terburuk mulai bermunculan, tapi anehnya, aku tidak merasa takut seperti sebelumnya. Aku duduk di samping ibu, mendengarnya bercerita tentang lebaran zaman dulu, mendengar ayah mengungkit cerita-cerita lama di keluarga besar. Aku mengangguk menanggapinya, tapi hatiku sudah berbeda. Aku tidak lagi merasa bersalah karena pulang. Aku hanya merasa seperti seorang wanita yang sudah terlalu lama lelah dan akhirnya menemukan tempat untuk bernapas. Malam takbiran berlalu dalam keheningan itu, tidak ada keributan, tidak ada air mata, tapi juga bukan lagi malam yang tanpa beban seperti tahun-tahun sebelumnya. Ketika semua orang sudah tidur, aku berbaring sendirian di kamar lamaku, mendengar suara angin yang berdesir. Ponselku masih mati, tapi aku tahu itu hanyalah jeda sebelum badai. Aku tidak menyangka bahwa apa yang terjadi di malam takbiran ini baru permulaan. Pagi hari lebaran, ketika aku membuka mata, segalanya akan memasuki babak baru, lebih sengit, lebih ribut, dan tidak ada lagi jalan untuk mundur bagi siapapun. Pagi hari lebaran, aku bahkan belum sempat membuka mata ketika mendengar ponsel bergetar tanpa henti di samping tempat tidur. Suaranya bertubi-tubi, tergesa-gesa, seolah ada yang mencoba membangunkanku dengan segala cara. Aku meraihnya untuk mematikan getar, belum sempat sadar sepenuhnya, ponsel bergetar lagi. Lalu lagi, tanpa jeda. Aku membuka mata, menatap langit-langit kamar, dan tiba-tiba merasakan perasaan yang aneh, campuran antara lelah dan waspada, seolah aku sudah tahu apa yang menantiku. Aku mengambil ponsel, layarnya menyala terang, dan angka yang muncul membuatku terdiam. 99 panggilan tak terjawab, nama suamiku, nama ibu mertua, kakak ipar, dan beberapa nomor tak dikenal. Hanya dalam beberapa jam sejak malam takbiran, mereka telah meneleponku hampir 100 kali. Aku duduk, jantungku berdebar kencang. Bukan karena takut, tapi karena aku paham. Di seberang sana, mereka jauh lebih panik daripadaku. Aku melihat jam, baru pukul 6 pagi. Di luar, orang tuaku belum bangun. Suasana pagi lebaran masih sepi, hanya ada suara burung gereja yang bercicit di teras. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu menekan tombol panggil balik. Aku tahu aku tidak bisa menghindar selamanya, dan aku juga tidak mau menghindar lagi. Begitu panggilan tersambung, suara ibu mertuaku langsung terdengar, menusuk.
tanpa salam, tanpa basa-basi. Kamu mau bikin ribut sepanjang tahun, ya? Hari Lebaran kok kelakuanmu begini? Aku memegang ponsel, mendengarkan setiap kata, setiap nada suara yang akrab itu, dan hatiku terasa hampa. Aku tidak lagi merasa sakit seperti dulu. Aku hanya mendengarkan, seolah mendengarkan orang asing berbicara tentang hal yang tidak ada hubungannya denganku. Belum sempat aku menjawab, aku mendengar suara suamiku menyela. Mungkin ia merebut ponsel dari ibunya. Suaranya terdengar kesal tapi berusaha diredam, setengah membentak, setengah membujuk. Pulang, Laras. Mas sudah bicara dengan ibu, nanti kita selesaikan di rumah. Aku bertanya langsung, tanpa berbelit-belit, tanpa basa-basi seperti dulu. Mas bicara apa? Di seberang sana, ia terdiam sejenak, lalu menjawab cepat seolah sudah disiapkan. Ibu sudah mau mengalah, kamu cukup transfer 30 juta saja, masalah ini kita anggap selesai. Kalimat itu terdengar begitu jelas di telingaku di pagi hari Lebaran, saat di luar sana orang-orang saling mengucapkan selamat dan mohon maaf lahir batin. Aku tertawa. Untuk pertama kalinya aku tertawa terbahak-bahak dalam panggilan seperti ini. Tawaku pasti membuatnya terkejut, karena di seberang sana aku mendengar jeda singkat. Aku berkata perlahan, kata demi kata. Oh, jadi aku dipanggil pulang untuk negosiasi harga? Aku tidak tahu kenapa aku bisa begitu tenang, tapi aku tahu dengan sangat jelas. Saat itu, ada sesuatu di dalam diriku yang telah berubah total. Belum sempat suamiku berkata apa-apa, suara ibu mertuaku terdengar lagi. Kali ini lebih keras dari sebelumnya. Dasar perempuan tidak tahu diuntung. Lebaran malah meninggalkan rumah suami. Kamu anggap aku ini apa? Kata-kata itu, jika ku dengar beberapa hari yang lalu, mungkin akan membuatku gemetar, merasa bersalah, bahkan menangis meminta maaf. Tapi di pagi Lebaran tahun itu, hatiku hanya terasa dingin. Bukan karena dimarahi, tapi karena aku sadar, sampai detik ini, di mata mereka, aku hanyalah seseorang yang harus memberi uang untuk membeli ketenangan. Aku menjawab, suaraku rendah tapi jelas. Saya tidak lagi membeli ketenangan dengan uang. Setelah mengucapkan kalimat itu, tanganku tidak gemetar sama sekali. Aku tidak lagi mencoba menjelaskan, tidak lagi mencoba menyenangkan siapapun. Aku hanya mengatakan apa yang kupikirkan untuk pertama kalinya secara utuh. Di seberang sana, ibu mertuaku mulai memaki dengan kata-kata yang lebih kasar, lebih tajam, diselingi sumpah serapah di hari pertama Lebaran. Aku tidak mendengarkan sampai selesai. Aku menjauhkan ponsel dari telinga, lalu menekan tombol putus. Panggilan berakhir tiba-tiba, meninggalkan keheningan yang dalam di kamarku. Aku duduk di sana, melihat layar ponsel yang meredup, jantungku masih berdetak teratur, tidak panik seperti yang pernah kubayangkan. 99 panggilan tak terjawab masih terpampang di layar, seperti bukti kepanikan mereka. Aku meletakkan ponsel di meja, perasaan di hatiku bukanlah kemenangan, bukan pula kepuasan, melainkan sebuah kesadaran yang sangat jernih. Beberapa menit kemudian, ponsel bergetar lagi. Kali ini nomor kakak iparku, aku tidak mengangkatnya. Lalu nomor asing, mungkin kerabat yang diminta untuk menelepon. Aku juga tidak menjawab. Aku tahu mereka tidak akan berhenti begitu saja. Mereka akan mencari berbagai cara untuk memaksaku kembali, karena mereka sudah terbiasa, jika tekanan diberikan cukup lama, aku akan mengalah. Di luar, ayahku membuka pintu, suara engselnya berderit pelan. Ibuku juga sudah bangun, melihatku duduk di sana, beliau bertanya lembut, mereka menelepon, "Nak," aku mengangguk. Ibuku tidak bertanya lebih lanjut, hanya menghela napas sangat pelan lalu berkata, "Sarapan dulu, sudah hari Lebaran." Aku menatap punggung ibuku yang berjalan ke dapur, hatiku dipenuhi perasaan yang sulit digambarkan. Aku tidak merasa seperti orang yang melarikan diri, juga tidak merasa bersalah. Aku hanya merasa sedang berdiri di sebuah garis batas, yang mulai sekarang tidak bisa lagi kulangkahi kembali ke masa lalu. Aku paham bahwa panggilan di pagi Lebaran ini hanyalah permulaan. Ketika uang tidak lagi berada di tangan mereka, ketika aku tidak lagi mudah goyah oleh makian atau bujukan, mereka akan menggunakan cara lain. Tapi yang paling mengejutkanku adalah, aku tidak lagi takut akan hal itu.
Aku sudah berjalan terlalu jauh untuk bisa kembali pada keheningan seperti dulu. Aku melihat keluar. Sinar matahari pagi lebaran mulai muncul, lembut tapi hangat. Aku tahu setelah pagi ini, segalanya tidak akan pernah sama lagi. Dan aku juga tahu, mereka tidak akan mudah menerima kenyataan bahwa aku telah berhenti memainkan peran sebagai menantu yang tahu diri sesuai keinginan mereka. Tapi kali ini, aku siap menghadapinya. Meskipun di depan sana masih banyak keributan yang menunggu. Siang hari lebaran, saat hidangan makan siang pertama di rumah orang tuaku baru saja disajikan, ponselku mulai bergetar lagi tanpa henti. Bukan lagi panggilan bertubi-tubi seperti pagi tadi, melainkan satu persatu dengan jeda. Cukup untuk membuatku paham bahwa mereka telah mengubah taktik. Aku melirik layar, nama yang muncul berganti-ganti. Ada tante dari pihak suami, ada paman, ada juga nomor-nomor asing yang belum pernah kusimpan. Aku tahu, keluarga besar suami sudah mulai turun tangan. Panggilan pertama yang kuangkat adalah dari seorang tante yang selama ini selalu kusapa dengan hormat. Ia berbicara dengan lembut, seolah-olah peduli. Ada masalah apapun, suami istri selesaikan baik-baik di rumah. Nak, kamu begini kasihan ibumu. Belum sempat aku menjawab, ia melanjutkan. Uang kan ada, pinjamkan ke ibumu beberapa puluh juta memangnya kenapa? Aku mendengarnya dan hanya menjawab dengan satu kalimat singkat. Saya tidak meminjamkan, Tante. Dan saya juga tidak dipinjami. Di seberang sana hening sejenak, lalu telepon ditutup tanpa salam. Kurang dari 5 menit kemudian, panggilan lain masuk. Kali ini nadanya berbeda, tidak lagi lembut. Seorang sepupu perempuan berkata belak-belakan, tidak usah berbelit-belit, punya uang kok tidak tahu diri. Jadi menantu macam apa kamu? Aku memegang ponsel, mendengar setiap kata, setiap nada yang akrab, dan tiba-tiba merasa begitu asing. Aku tidak membantah, hanya bertanya balik. Kakak dengar dari siapa kalau saya punya uang? Ia mendengus, ibu yang bilang, siapa lagi? Jawaban itu membuatku merinding. Aku mulai mengerti. Selama aku diam, selama aku mencoba menjaga ketenangan di rumah orang tuaku, di seberang sana ibu mertuaku tidak tinggal diam. Beliau telah menelepon semua kerabat dan menceritakan versinya sendiri, yang paling menguntungkan baginya. Aku tidak perlu bertanya pun sudah tahu apa yang ia katakan. Bahwa aku membawa lari uang THR, bahwa aku meninggalkan rumah di hari lebaran, bahwa aku membuat keributan, bahwa aku tidak menghargai keluarga suami. Aku tidak pernah menyangka, hanya dalam satu pagi hari lebaran, citraku di mata keluarga besar bisa diputarbalikkan sedemikian rupa. Ponselku bergetar tanpa henti, ada yang menasihati, ada yang menyalahkan, ada yang memaki terang-terangan, ada yang bahkan melontarkan kalimat menyakitkan, numpang hidup di rumah suami kok masih berulah. Aku mendengarnya dan tanganku terasa dingin. 6 tahun aku memberi uang tanpa pernah kurang, tapi begitu aku berhenti satu kali saja, aku langsung menjadi benalu di mata mereka. Saat itu, aku tidak lagi merasa marah. Aku hanya melihat dengan sangat jelas satu hal. Mereka tidak peduli benar atau salah. Mereka hanya ingin memaksaku kembali ke peranku yang lama. Aku mulai sadar, serangan kali ini bukan lagi soal uang, tapi soal harga diri. Mereka ingin aku malu, ingin aku takut pada omongan orang, takut pada keluarga besar, takut dicap sebagai menantu durhaka, agar aku dengan sendirinya kembali, dengan sendirinya memberi uang, dengan sendirinya meminta maaf. Cara ini dulu sangat efektif padaku. Tapi kali ini, ketika segalanya sudah begitu gamblang, hatiku terasa hampa, tidak ada lagi ruang untuk rasa takut. Di tengah panggilan-panggilan itu, ponselku menerima pesan singkat. Dari suamiku. Pesannya sangat pendek, tapi cukup membuat bulu kuduk berdiri. Kalau kamu tidak pulang, Mas yang akan ke sana. Aku menatap tulisan itu sangat lama. 6 tahun hidup bersama, aku belum pernah melihatnya menggunakan nada seperti itu padaku. Bukan bujukan, bukan menyalahkan, melainkan ancaman. Aku tidak langsung menjawab. Aku meletakkan ponsel, duduk diam sejenak, lalu membalas dengan satu kalimat, kalau Mas datang, orang tuaku juga ada di sini. Setelah pesan itu terkirim, hatiku terasa tenang.
Aku tidak tahu bagaimana reaksinya, tapi aku tahu aku tidak punya jalan untuk mundur lagi. Jika hari ini aku mengalah karena takut, maka selamanya aku akan berada di posisi yang lemah. Aku berdiri, masuk ke dapur membantu ibu membereskan meja makan, berusaha menjaga agar suasana di rumah tidak terpengaruh. Tapi aku tahu, badai yang sesungguhnya masih di depan. Menjelang sore hari Lebaran, saat kami sekeluarga sedang duduk minum teh, dari luar gerbang tiba-tiba terdengar suara mobil berhenti mendadak, diikuti suara orang berbicara keras dan langkah kaki yang tergesa-gesa. Aku belum sempat bereaksi ketika mendengar suara ibu mertuaku. Terdengar melengking, tanpa basa-basi. "Mana dia? Kembalikan menantuku." Aku berdiri kaku, jantungku berdebar kencang. Bukan karena takut, tapi karena aku tidak menyangka mereka akan datang seramai ini. Gerbang rumah orang tuaku terbuka, seluruh keluarga suami berdiri di luar. Ibu mertuaku di depan, wajahnya memerah, matanya melotot karena marah. Di belakangnya ada suamiku, kakak ipar, dan beberapa kerabat. Mereka berdiri tepat di depan gerbang. Tidak peduli hari ini adalah hari Lebaran, tidak peduli ini adalah rumah orang tuaku. Tetangga mulai penasaran dan melihat dari kejauhan. Suasana Lebaran seketika menjadi berat dan mencekik. Ibu mertuaku menunjuk lurus ke arahku. Suaranya meninggi. "Kamu di sini buat apa? Pulang sekarang ke rumahku." Kalimat itu bergema di siang hari, di depan begitu banyak pasang mata, membuatku terpaku sejenak. Aku melihat sekeliling, orang tuaku juga sama terkejutnya. Ibuku maju selangkah, suaranya bergetar tapi jelas, "Kalau ada masalah, bicarakan baik-baik." Hari pertama Lebaran begini tidak pantas, tapi ibu mertuaku tidak mendengarkan. Beliau menoleh ke arah suamiku, berteriak, "Lihat istrimu itu. Dia anggap apa keluarga kita ini?" Suasana di depan gerbang rumah orang tuaku saat itu seperti sebuah medan perang tanpa kompromi. Ini bukan lagi urusan suami istri, melainkan pertarungan antara dua keluarga, antara harga diri, martabat, dan kekecewaan yang sudah terlalu lama terpendam. Aku berdiri di antara kedua belah pihak, tiba-tiba merasa sangat kecil tapi juga sangat sadar. Aku paham, sejak mereka datang kemari, segalanya telah melewati batas kesabaran. Dan apapun yang akan terjadi selanjutnya, aku tidak bisa lagi kembali menjadi orang yang diam seperti dulu. Di depan gerbang rumah orang tuaku, suasana begitu tegang hingga aku bisa mendengar napas setiap orang. Tetangga berdiri di seberang jalan, tatapan mereka penuh rasa ingin tahu bercampur prihatin. Ibu mertuaku tidak menunggu dipersilakan masuk, ia berdiri di tengah halaman, suaranya melengking tinggi. Ia membacakan kesalahanku seperti sebuah dakwaan yang sudah disiapkan sejak lama. Beliau bilang aku membawa lari uang dan pulang ke rumah orang tua, membuat keributan di hari Lebaran, tidak menghargai keluarga suami, tidak menghormati ibu mertua, dan membuat anaknya kehilangan muka di depan kerabat. Setiap kata, setiap kalimat terlontar tanpa henti, tidak memberiku celah untuk menyela. Suamiku berdiri di belakangnya, mengusap dahi, ekspresi lelahnya yang khas, persis seperti peran pria yang terjepit di antara dua pihak yang selalu ia mainkan. Ia tidak menghentikan ibunya, juga tidak membelaku, hanya sesekali menghela napas dan menggelengkan kepala, seolah semua ini di luar kendalinya. Melihat pemandangan itu, hatiku terasa sangat getir. Selama 6 tahun, setiap kali ada masalah, ia selalu berada di posisi itu, tidak mau bertanggung jawab, tidak tegas, membiarkan aku dan ibunya menyelesaikan masalah sendiri. Ibu mertuaku baru berhenti bicara setelah suaranya serak. Halaman menjadi sunyi, hanya ada suara angin yang meniup dahan-dahan pohon di teras. Aku melihat sekeliling, menatap orang tuaku, suamiku, dan kerabat dari pihak suami yang berdiri di sana. Tatapan mereka beragam, ada yang puas, ada yang penasaran, ada yang menghindar. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, suaraku tidak tinggi dan tidak bergetar. "Izinkan saya bicara sekali ini saja, biar semuanya jelas." Tidak ada yang menyangka aku akan bicara setenang itu, jadi semua orang terdiam. Aku menoleh pada suamiku terlebih dahulu, aku bertanya langsung, tanpa berbelit-belit. "THR 75 juta tahun ini, Mas berikan semua ke ibu, kan?" Pertanyaan itu menggema di halaman, begitu jelas hingga tidak ada yang bisa pura-pura tidak dengar. Suamiku menunduk, bergumam pelan,
tidak berani menatap siapapun. Ia tidak menyangkal, karena memang tidak bisa disangkal. Hanya dengan satu gumaman itu saja, suasana langsung berubah. Aku tidak berhenti, aku menoleh pada orang-orang yang berdiri di sana, lalu bertanya lagi, suaraku masih datar. Selama ini, uang renovasi rumah, uang selamatan keluarga, uang angpau untuk kerabat, siapa yang memberikannya? Tidak ada yang menjawab. Wajah-wajah yang tadi begitu garang, kini tiba-tiba membisu. Aku melihat beberapa kerabat menunduk, ada yang memalingkan muka, ada yang tiba-tiba fokus menatap ubin di bawah kaki mereka, seolah ada sesuatu yang sangat menarik di sana. Keheningan itu hanya berlangsung beberapa detik, tapi bagiku, itu seperti sebuah tonggak sejarah. Untuk pertama kalinya, hal-hal yang selama ini ku pendam dalam diam bukan lagi menjadi rahasiaku seorang. Aku mengeluarkan ponselku, tanganku tidak gemetar sama sekali. Aku membuka aplikasi mobile banking, menggulir riwayat transaksi perlahan. Sinar matahari pagi lebaran menyinari layar, angka-angka terpampang jelas. Aku menunjukkan layar itu ke depan, tidak mengarahkannya pada siapapun, hanya pada posisi di mana semua orang bisa melihat. Aku berkata perlahan, kata demi kata, seolah berbicara pada diriku sendiri. Ini uang untuk perbaikan atap 2 tahun lalu. Ini uang untuk selamatan keluarga besar tahun lalu. Ini uang angpau untuk paman dan tante saat lebaran. Aku tidak perlu membacakan semuanya. Karena hanya dengan melihat sekilas, semua orang paham bahwa jumlahnya tidak sedikit. Suasana di depan gerbang rumah orang tuaku saat itu begitu berat, seolah udara bisa dipotong. Aku mendengar dengan jelas suara seseorang menelan ludah. Aku mengangkat kepala, menatap lurus ke arah ibu mertua. Beliau tidak lagi berdiri tegak seperti saat baru datang. Wajahnya mulai pucat, matanya berkedip-kedip, tidak lagi setajam sebelumnya. Aku tidak menyindir, juga tidak menangis. Aku hanya mengucapkan satu kalimat. Kalimat yang selama bertahun-tahun tidak pernah berani kupikirkan, apalagi kuucapkan. Saya tidak miskin, saya hanya bodoh karena terlalu lama mengalah. Kalimat itu jatuh dengan ringan, tapi aku bisa melihat dengan jelas reaksi setiap orang. Ada yang terkejut, ada yang menunduk, ada yang menghela napas. Ibu mertuaku membuka mulut seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak ada kata yang keluar. Suamiku membeku di tempatnya, wajahnya memerah padam. Untuk pertama kalinya ia terlihat begitu bingung. Perannya sebagai pria yang terjepit di antara dua pihak tiba-tiba menjadi sangat konyol di hadapan angka-angka itu. Aku tidak berkata apa-apa lagi. Aku tahu berbicara lebih banyak saat ini hanya akan membuat segalanya menjadi kabur. Aku sudah berbicara secukupnya. Di tempat yang tepat. Di waktu yang tepat. Aku menoleh ke arah orang tuaku, melihat mata ibuku yang berkaca-kaca tapi tatapannya begitu tegas. Aku kembali menatap keluarga suamiku, suaraku merendah. Saya tidak ingin bertengkar di hari lebaran, saya hanya ingin semua orang mengerti. Saya bukan orang yang lari dari tanggung jawab, apalagi benalu seperti yang baru saja dikatakan. Tidak ada yang menjawabku. Angin bertiup lebih kencang, membuat beberapa hiasan ketupat di teras bergoyang pelan. Aku tahu, ucapanku barusan telah mengubah arah permainan. Orang-orang yang tadi membela ibu mertuaku, kini tidak berani berkata apa-apa lagi. Tapi aku juga sangat paham, ini belum berakhir. Ibu mertuaku adalah orang yang tidak mudah menerima kekalahan, dan apa yang baru saja terungkap baginya hanyalah sebagian kecil. Aku memasukkan ponsel ke saku, hatiku terasa sangat tenang, aku tidak merasa puas, juga tidak merasa sepenuhnya lega. Aku hanya tahu, sejak saat ini, aku tidak lagi berada di posisi yang pasif. Tapi di mata ibu mertuaku saat itu, meskipun wajahnya pucat, aku masih melihat kilatan sesuatu yang sangat kukenal, sebuah perhitungan yang belum dilepaskan. Dan aku paham, pukulan terakhir mungkin masih menanti di depan. Suasana di depan gerbang rumah orang tuaku masih terasa berat setelah apa yang baru saja aku katakan. Semua orang berdiri di sana, canggung, tanpa ada yang memulai percakapan. Tapi aku tahu, jika semuanya berhenti di sini, itu baru permukaannya saja. Ada hal-hal yang jika tidak kuungkapkan sekarang,
aku akan kembali terperangkap dalam lingkaran yang sama. Cepat atau lambat, aku akan kembali menanggung beban yang bukan milikku. Aku menatap ibu mertua, tatapannya tidak lagi setajam tadi, melainkan berubah menjadi waspada, tatapan yang sangat kukenal. Tatapan itulah yang membuatku paham bahwa beliau sedang takut, bukan takut kehilangan muka, tapi takut ada hal lain yang akan terungkap. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan, suaraku tidak keras tapi cukup jelas untuk didengar semua orang yang ada di sana. Ada satu hal yang belum pernah saya katakan, karena saya pikir, kalaupun saya katakan, tidak akan ada yang percaya. Ibu mertuaku tersentak, beliau menoleh cepat padaku, bibirnya bergerak seolah ingin menghentikanku, tapi aku tidak memberinya kesempatan. Aku melanjutkan perlahan, kata demi kata, tanpa tergesa-gesa. Uang THR 75 juta tahun ini, bukan untuk persiapan lebaran. Begitu kalimat itu selesai, aku mendengar bisik-bisik pelan di antara kerumunan. Suamiku mengangkat kepala menatapku, matanya penuh keheranan. Aku menoleh lurus ke arahnya. Untuk pertama kalinya dalam konfrontasi ini, aku berbicara padanya dengan nada yang sangat tenang. Mas hanya tahu setengahnya. Ia mengerutkan kening, wajahnya menunjukkan kebingungan. Aku tidak menyalahkannya, juga tidak butuh pembelaannya. Aku hanya mengatakan kebenaran yang sudah lama kusimpan. Ibu punya utang di luar, dan uang THR Mas itu hanya untuk menambal utang itu. Halaman seolah menahan napas, seseorang tanpa sadar mengeluarkan suara kaget, beberapa orang menoleh ke arah ibu mertuaku dengan tatapan menyelidik. Wajahnya pucat pasi, lalu seketika berubah menjadi marah seperti biasanya. Beliau berteriak, suaranya parau karena emosi. Kamu bicara sembarangan apa? Jangan memfitnah. Tapi kali ini, suaranya tidak lagi sekokoh paku. Aku menatapnya tanpa menghindar, tanpa rasa takut seperti dulu. Aku melanjutkan, tidak perlu melihat ponsel, karena bukti yang saya perlukan sudah saya simpan cukup lama. Saya tahu masalah ini bukan baru kemarin. Saya tahu sejak ibu meminta saya mentransfer uang mendadak untuk urusan pribadi, lalu setelah itu melarang saya bertanya lebih banyak. Aku berhenti sejenak, melihat sekeliling, lalu berkata terus terang, saya tidak mengungkapkannya karena saya pikir itu urusan orang tua, menantu tidak seharusnya ikut campur, tapi saya tidak bisa menerima jika setiap tahun harus ikut membayar utang orang lain. Kata-kata itu seperti batu yang dilempar ke permukaan air yang tenang. Suara keributan terdengar jelas. Beberapa kerabat mulai bertanya pada ibu mertuaku. Nadanya penuh keraguan. Ada yang menegur dengan halus, ada yang lebih keras. Kenapa ada masalah seperti ini tidak bilang dari awal? Kenapa harus membebani menantu? Ibu mertuaku berdiri di tengah kepungan itu, wajahnya memerah, mulutnya terus menyangkal. Tapi semakin ia menyangkal, bicaranya semakin tidak karuan. Suamiku membeku di tempatnya, aku melihat dengan sangat jelas momen ketika ia menatap ibunya dengan pandangan yang sama sekali berbeda. Bukan lagi tatapan seorang anak yang selalu percaya ibunya melakukan segalanya demi keluarga, melainkan tatapan seseorang yang baru sadar bahwa ia telah dibohongi. Ia bertanya dengan terbata-bata pada ibunya, ini maksudnya apa, Bu? Tapi ibu mertuaku tidak menjawab langsung, hanya berbalik memarahiku, menyalahkanku karena telah mempermalukannya di depan kerabat. Aku tidak lagi ikut campur dalam perdebatan itu. Aku sudah mengatakan semua yang perlu kukatakan. Aku menatap suamiku dan mengucapkan satu kalimat yang sangat tegas, tanpa amarah, tanpa permohonan. Aku tidak mau lebaran tahun depan harus membayar utang orang lain lagi. Kalimat itu bukan hanya untuknya, tapi untuk semua orang yang berdiri di sana. Aku tidak berjanji, tidak berkompromi, dan tidak membiarkan ada celah untuk kesabaranku yang lama kembali lagi. Ibu mertuaku berteriak, mencoba menarik suamiku ke sisinya, tapi ia diam saja. Itu adalah pertama kalinya aku melihat ia tidak langsung menuruti perintah ibunya. Keheningannya saat itu terasa lebih berat daripada bantahan manapun. Aku paham, baginya. Apa yang baru saja ia dengar bukan hanya kejutan soal uang, tapi runtuhnya kepercayaan yang selama ini ia pegang. Aku menoleh dan mengucapkan kalimat terakhir. Suaraku sangat pelan dan jelas. Mulai hari ini, uang diurus masing-masing.
Tidak ada yang berhak menganggap uang orang lain sebagai kewajiban. Selesai berkata, aku tidak menunggu reaksi siapapun. Aku berbalik dan melangkah masuk ke rumah orang tuaku. Pintu tertutup di belakangku, memisahkanku dari pertengkaran yang meledak di halaman. Di luar, aku tahu mereka masih berdebat, masih saling menyalahkan, masih ada kata-kata kasar yang belum usai. Tapi di dalam rumah ini, aku duduk, hatiku terasa sangat tenang. Aku tidak merasa baru saja melakukan hal yang hebat, juga tidak takut akan konsekuensinya. Aku hanya tahu, posisi tawar telah berubah. Aku tidak lagi berdiri di posisi orang yang harus menjelaskan, harus memohon, harus sabar. Aku melihat keluar jendela, sinar matahari hari Lebaran menyinari deretan pohon di depan gang, begitu terang hingga menyilaukan mata. Aku tahu, pertarungan terbesar masih menanti, karena orang yang terbiasa memerintah tidak akan mudah menerima penolakan. Tapi setidaknya, pada saat ini, aku telah menetapkan batasanku. Dan sekali batasan itu telah digariskan, sebanyak apapun keributan di depan sana, aku tidak akan kembali menjadi orang yang diam seperti dulu. Pintu rumah orang tuaku baru saja tertutup di belakangku ketika di luar, suara pertengkaran langsung meledak. Aku tidak perlu mendengar setiap kata untuk tahu apa yang sedang terjadi. Keluarga besar suami mulai terpecah. Ada yang menyalahkan ibu mertuaku karena menyembunyikan utangnya. Ada juga yang berbisik, "Sudahlah, ini masalah internal. Selesaikan di dalam saja." Kalau diungkap begini, malu satu keluarga. Suara-suara itu terdengar campur aduk, persis seperti kekacauan yang sedang terjadi di hati setiap orang di luar sana. Aku duduk di ruang tamu rumah orang tuaku, tanganku di atas pangkuan, mencoba mengatur napas. Aku tidak merasa puas, juga tidak merasa sakit hati seperti yang pernah kubayangkan. Segalanya terasa seperti sudah sampai di titik di mana, mau tidak mau, tidak ada jalan untuk kembali. Aku tahu orang yang paling tidak tahan saat ini bukanlah ibu mertuaku, melainkan suamiku. Baginya, apa yang baru saja terjadi bukan hanya soal uang, tapi soal harga dirinya yang dipertaruhkan di depan kerabat, di depan mertuanya, dan di depan dirinya sendiri. Benar saja, beberapa saat kemudian, pintu kembali terbuka. Suamiku masuk, tidak menatap orang tuaku, juga tidak langsung menatap. Ia menarikku ke sudut ruangan, suaranya merendah tapi penuh kekesalan, di dalamnya ada kebingungan yang jarang sekali kulihat. "Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Kamu membuat Mas malu di depan semua orang begini. Mau ditaruh di mana muka Mas?" Ia bicara cepat, seolah-olah jika ia bicara cukup keras, kesalahan tidak akan lagi berada di pihaknya. Aku menatapnya sangat lama. 6 tahun hidup bersama, aku sudah akrab dengan wajah ini, dengan suara ini, dengan caranya yang selalu menempatkan diri sebagai korban yang terjepit di antara dua pihak. Tapi kali ini, aku tidak lagi merasa kasihan. Aku bertanya balik dengan sangat tenang, tanpa nada tinggi, tanpa sindiran. "Muka Mas, atau uangku yang lebih penting?" Begitu pertanyaan itu selesai, aku melihatnya terdiam. Mungkin ia tidak menyangka aku akan bertanya seterus terang itu. Tidak menghindar, tidak melunak seperti biasanya, ia membuang muka, lalu menatapku lagi. Nadanya mulai berubah. Bukan lagi menyalahkan, melainkan suara orang yang mulai menunjukkan isi pikirannya yang sebenarnya. "Kamu begini, keluarga Mas jadi kacau semua. Bagaimanapun juga kamu itu menantu di sana, uangmu tetap harus ikut berkontribusi. Cuma beberapa puluh juta saja kok dibikin ribut." Kalimat itu terdengar sangat jelas, tanpa ditutup-tutupi. Aku mendengarnya dan tiba-tiba tertawa. Tawaku tidak keras, tidak juga gembira, lebih seperti helaan napas setelah bertahun-tahun menahan diri. Aku tertawa, karena saat itu, semua yang pernah kuragukan akhirnya terkonfirmasi. 6 tahun, aku mencoba meyakinkan diri bahwa ia hanya orang baik yang tidak suka konflik, bahwa ia serba salah makanya diam. Ternyata, keheningannya bukan karena ia tidak tahu, tapi karena ia menganggap uangku adalah bagian dari solusi untuk setiap masalah. Aku berhenti tertawa, menatap lurus padanya, suaraku sangat singkat. "Kalau begitu, mulai hari ini, Mas urus sendiri, bagian Mas."
Aku tidak banyak bicara, tidak menjelaskan panjang lebar. Aku hanya menetapkan batasan yang seharusnya sudah kutetapkan sejak lama. Tapi kalimat itu baginya seperti sebuah tantangan. Ia tertegun sejenak, lalu wajahnya memerah karena marah. Ia meninggikan suara, tidak lagi menjaga sikap, tidak lagi berpura-pura lembut. Coba saja kamu tidak kasih uang, Mas tidak akan tinggal diam. Kalimat itu, jika diucapkan di masa lalu, pasti akan membuatku takut. Aku pernah sangat takut pada kata-kata seperti itu. Takut konflik memuncak, takut dianggap perusak keluarga, tapi saat ini, ketika mendengarnya, hatiku justru terasa tenang. Tidak ada getaran, tidak ada keinginan untuk menghindar, hanya ada satu perasaan yang sangat jelas, kasihan. Aku kasihan padanya. Seorang pria berusia hampir 40 tahun, berdiri di hadapan istrinya dan harus menggunakan ancaman untuk mempertahankan sesuatu yang bukan miliknya. Aku kasihan pada pernikahan yang telah kujaga dengan kesabaran, hanya untuk menyadari bahwa di dalam pikirannya, kesabaranku itu hanyalah kewajiban, bukan pilihan. Aku menatapnya, tidak menanggapi ancamannya, karena aku paham, ketika seseorang sudah harus mengucapkan kalimat seperti itu, ia telah kehabisan argumen. Ia berdiri di sana, menungguku bereaksi, menungguku melunak seperti biasanya, tapi aku tidak berkata apa-apa lagi. Aku berbalik, duduk kembali di kursi, punggungku tegak. Tanganku terlipat rapi di pangkuan. Aku mendengar ia menghela napas kasar, mendengar langkahnya keluar, lalu suara keributan kembali terdengar di depan gerbang. Tapi anehnya, suara-suara itu tidak lagi membuat hatiku sesak. Saat itu, aku paham satu hal dengan sangat jelas. Masalah uang sudah selesai. Pukulan berikutnya, jika ada, bukan lagi tentang siapa yang memberi berapa, melainkan tentang apa yang akan mereka gunakan untuk memaksaku kembali ke posisi semula. Mungkin ancaman, mungkin fitnah, mungkin memperbesar masalah agar aku takut pada omongan orang. Tapi aku juga paham, sekali aku telah melihat wajah asli orang yang mendampingiku selama 6 tahun, tidak ada lagi ancaman yang bisa membuatku kembali hidup seperti dulu. Aku duduk di sana, di tengah rumah orang tuaku yang akrab, mendengar keributan di luar yang perlahan mereda. Di hatiku bukan lagi rasa takut, melainkan sebuah kesadaran yang sangat jernih. Aku tahu sejak saat ini, pernikahanku telah memasuki babak yang berbeda. Dan apapun yang menanti di depan, setidaknya aku tidak lagi buta tentang pria yang telah kupilih. Bagiku, itu menyakitkan, tapi juga sebuah kelegaan. Malam pertama Lebaran berlalu dalam keheningan yang aneh. Rumah orang tuaku sudah selesai dengan makan malam, ayahku menonton berita, ibuku merapikan kembali kue-kue kering di atas meja. Tidak ada yang menyinggung kejadian tadi pagi, tapi aku tahu, hati setiap orang terasa berat. Aku duduk di kamar, menatap ponselku di atas meja, layarnya gelap seolah sedang menantikan sesuatu. Benar saja, saat langit mulai gelap, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari suamiku. Awalnya, nadanya masih lembut seperti biasa. Pulang ya, Laras. Masalah tadi pagi kita anggap selesai, Mas akan bicara lagi sama ibu. Aku membaca pesan itu perlahan, tidak terburu-buru membalas. 6 tahun. Setiap kali ada masalah, ia selalu menggunakan nada seperti ini untuk menarikku kembali, lalu segalanya akan kembali seperti semula seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Kurang dari 5 menit kemudian, saat aku masih diam, pesan kedua masuk. Kali ini kata-katanya berbeda. Jangan dibikin rumit, tidak enak dilihat orang. Aku merasakan sudut bibirku sedikit terangkat. Orang lain, saat butuh uang, tidak ada yang memikirkan orang lain. Saat aku mencoba meluruskan masalah, baru takut pada omongan orang, aku tetap tidak membalas. Ponsel bergetar lagi, lebih cepat dan mendesak. Pesan ketiga membuat bulu kudukku berdiri. Kalau kamu tidak pulang, Mas akan bilang ke semua keluarga kalau kamu punya orang lain. Aku menatap lekat-lekat tulisan itu, jantungku berdebar kencang, tapi bukan karena takut. Perasaan jijik yang sangat jelas menjalari tubuhku. Aku tidak menyangka. Pria yang pernah makan semeja, tidur seranjang denganku selama 6 tahun, bisa dengan mudahnya menggunakan cara kotor seperti itu hanya untuk memaksaku kembali. Tanganku gemetar, tapi bukan karena panik.
Itu adalah getaran seseorang yang baru saja melihat titik terendah dari sebuah pengkhianatan. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menjaga pikiranku tetap jernih. Aku tidak membalas pesannya. Aku berdiri, membawa ponselku ke ruang tamu tempat orang tuaku duduk. Aku berkata sangat pelan tapi tegas, aku perlu meneleponnya, dan pengeras suaranya akan kunyalakan. Ibuku menatapku, matanya cemas, tapi beliau mengangguk. Aku menekan tombol panggil, baru berdering sebentar, panggilanku langsung diangkat, seolah ia sudah menunggunya. Aku tidak berbelit-belit, tidak basa-basi. Aku bertanya langsung, suaraku jelas. Coba ulangi. Mas mau mengarang cerita apa tentang saya? Di seberang sana, ada jeda yang sangat singkat, hanya sedetik, tapi aku bisa mendengar napasnya yang terengah. Lalu ia membentak, tidak lagi menutupi apapun. Mas hanya ingin kamu tahu posisimu di mana. Jangan mentang-mentang ada orang tuamu, kamu bisa seenaknya. Kata-kata itu terdengar sangat jelas di ruangan yang sunyi. Aku mendengar ibuku menarik napas tajam. Sementara aku, saat itu, hatiku justru terasa dingin dengan cara yang aneh. Bukan dingin karena sakit, tapi dingin karena sadar. Aku sadar, ketika seseorang sudah siap memfitnah istrinya sendiri, siap mencoreng nama baik orang yang telah hidup bersamanya hanya demi mencapai tujuannya, maka tidak ada lagi yang namanya ikatan pernikahan. Aku tidak berteriak, tidak juga menangis. Aku hanya berkata perlahan, kata demi kata. Mas sedang mendorong pernikahan ini ke jurang dengan tangan Mas sendiri. Kalimat itu bukan untuk mengancam, bukan untuk menang. Itu adalah kebenaran telanjang yang harus ia dengar sendiri. Di seberang sana, ia diam. Keheningan itu berlangsung beberapa detik, lalu ia membalas dengan nada penuh amarah. Kamu sudah pikir baik-baik? Apa yang Mas katakan, bisa Mas lakukan. Aku belum sempat menjawab ketika ibuku angkat bicara. Beliau yang sedari tadi diam, kini suaranya terdengar sangat jelas. Tidak bergetar, tidak tinggi, tapi setiap katanya terasa berat. Anak perempuan saya bukan untuk diinjak-injak oleh keluargamu. Benar atau salahnya dia, biar hukum dan nurani yang menentukan, bukan fitnah dari mulutmu. Aku menatap ibuku, tenggorokanku tercekat. Ini adalah pertama kalinya seumur hidupku aku mendengar ibuku mengucapkan kata-kata setegas itu pada keluarga lain. Di seberang sana, suamiku terdiam. Tidak ada lagi bentakan, tidak ada lagi ancaman, hanya suara napas yang berat. Lalu terdengar bunyi tut yang kering. Ia memutus panggilan dalam amarahnya, meninggalkan ruangan yang tenggelam dalam suasana yang begitu berat hingga aku bisa mendengar detak jam dinding. Aku meletakkan ponsel di meja, tanganku masih sedikit gemetar. Ibuku menatapku sangat lama, lalu mengulurkan tangan dan menggenggam tanganku erat. Ayahku tidak berkata apa-apa, hanya menggeleng pelan, matanya sedih tapi tegas. Saat itu, aku tidak lagi merasa sendirian. Aku paham, kemanapun masalah ini akan berujung, aku tidak akan menanggungnya seorang diri. Aku duduk diam sejenak, membiarkan apa yang baru saja terjadi meresap. Ancaman, fitnah, semua itu adalah pertanda bahwa pihak sana sudah kehabisan cara halus. Dan ketika orang mulai menggunakan cara kotor, semua batasan lama sudah tidak berlaku lagi. Aku tahu dengan sangat jelas. Mulai saat ini, aku tidak akan lagi berkompromi, bukan karena ingin menang atau kalah, tapi karena jika aku mundur selangkah lagi, mereka akan maju 10 langkah. Di luar, angin malam hari lebaran berhembus, membawa hawa dingin yang ringan. Aku menatap kegelapan di teras, hatiku perlahan tenang. Aku tidak tahu apa lagi yang akan terjadi di sisa hari lebaran ini. Tidak tahu trik apa lagi yang akan mereka gunakan. Tapi satu hal yang pasti, ketika harga diriku dijadikan alat tawar-menawar, ini bukan lagi soal uang atau bakti. Ini adalah saatnya aku membela diriku sendiri, dan aku tidak akan membiarkan siapapun melewati batasan itu lagi. Setelah panggilan telepon di malam pertama lebaran itu, aku nyaris tidak tidur. Bukan karena takut, tapi karena pikiranku tidak mau diam. Kata-kata suamiku, ancaman yang kurang ajar, nada suaranya yang meremehkan harga diriku, terus terulang di kepalaku. Kata demi kata, aku berbaring menatap langit-langit hingga menjelang pagi, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun,
Aku tidak bertanya pada diri sendiri berapa lama lagi aku harus bersabar, melainkan bertanya satu hal yang sangat berbeda. Sampai sejauh mana aku harus diam agar mereka mau berhenti? Langit baru saja terang di hari kedua Lebaran, aku duduk, menyalakan lampu, dan membuka laptop. Aku tidak menangis, tidak juga meratapi nasib. Perasaanku saat itu sangat aneh, tidak panas, tidak panik, melainkan sadar dengan cara yang menakutkan. Aku membuka kembali rekening bankku, menelusuri setiap transaksi selama beberapa tahun terakhir, transfer uang yang berulang-ulang muncul di hadapanku. Bulan demi bulan, tahun demi tahun. Uang renovasi rumah, uang selamatan, uang untuk urusan pribadi, uang yang katanya dititipkan pada ibu mertua, semuanya atas namaku. Aku membuka riwayat pesan. Percakapan yang singkat dan dingin, sebagian besar hanya berisi kalimat seperti, tolong transfer ke ibu segera, tambah sedikit lagi, jangan banyak tanya. Aku membacanya kembali dan merasa diriku di masa lalu begitu bodoh. Bodoh bukan karena memberi uang, tapi karena tidak pernah bertanya aku ini dianggap apa. Aku membuka rekaman suara dari beberapa percakapan lama, potongan-potongan yang tidak sengaja tersimpan karena kebiasaan kerja. Suara ibu mertua, suara suamiku, begitu jelas dan tidak bisa disangkal. Ada angka-angka yang bahkan membuatku sendiri terkejut. Jumlah total uang yang telah kuberikan selama pernikahan ini, jika dijumlahkan, cukup untuk membeli sebuah rumah kecil. Aku duduk terdiam sejenak, bukan karena sayang uang, tapi karena menyadari bahwa aku telah dikuras sedikit demi sedikit dalam diam, atas nama bakti dan tahu diri. Saat itu aku paham betul, jika aku terus diam, keheningan itu bukan lagi kesabaran, melainkan penghancuran diri. Aku menyaring semuanya. Aku tidak mengirimkan semuanya. Aku hanya memilih bukti-bukti yang paling representatif, yang paling jelas, cukup untuk membuat siapapun yang melihatnya mengerti apa yang sedang terjadi. Aku menahan emosi, membuka jendela obrolan dengan suamiku. Aku tidak bertele-tele, tidak menyalahkan, tidak menggunakan kata-kata kasar. Aku hanya mengirimkan sebagian bukti itu dengan satu kalimat singkat. Kamu mau bicara baik-baik, atau kita selesaikan di pengadilan? Pesan itu baru terkirim kurang dari 2 menit, ponselku bergetar. Ia langsung menelepon dengan tergesa-gesa. Sangat berbeda dengan nada mengancamnya semalam. Aku mengangkatnya, tidak menyalakan pengeras suara, hanya menempelkannya pelan ke telinga. Suaranya di seberang sana langsung melunak, terdengar jelas kepanikannya. Laras, kamu mau apa? Kenapa kirim-kirim ginian ke Mas? Aku mendengarnya tanpa merasa terkejut, orang yang terbiasa menganggap uangku sebagai miliknya, ketika melihat bukti, akan selalu menjadi yang paling takut. Ia bicara cepat, bicara banyak, mencoba menarik segalanya kembali ke pola yang lama. Jangan dibesar-besarkan, mau lebaran kok bawa-bawa pengadilan, nanti kita bicarakan baik-baik sebagai suami istri. Aku mendengarnya tanpa memotong, menunggu ia selesai. Ketika di seberang sana hening, aku baru menjawab, suaraku sangat dingin. Mas yang memulainya sejak Mas menganggapku ATM berjalan. Aku mengucapkan kalimat itu tanpa gemetar. 6 tahun, aku tidak pernah menyebut peranku di rumah itu dengan nama yang sebenarnya. Tapi saat ini, aku tidak merasa perlu menghindar lagi. Ia terdiam cukup lama, lalu mengubah nada bicaranya, mulai melunak. Ya sudah, nanti kita bicarakan pelan-pelan, biar Mas bicara lagi sama ibu. Aku mendengarnya dan hanya merasa lelah. Aku tidak butuh janji yang tidak jelas lagi. Aku langsung menyatakan syaratku, tanpa berbelit-belit, tanpa kompromi. Mulai sekarang, uang diurus masing-masing. Aku tidak akan lagi menanggung pengeluaran tidak masuk akal untuk keluargamu. Setiap pengeluaran harus jelas, harus didiskusikan. Tidak ada lagi aku otomatis memberi uang hanya karena orang lain mau. Belum sempat ia bereaksi, aku mendengar suara ibu mertuaku di seberang sana. Mungkin beliau berdiri di sampingnya. Suaranya tinggi dan tajam. Kamu berani mengancam saya, ya? Kamu pikir dengan begitu kamu lebih hebat? Aku tidak terkejut. Aku sudah terbiasa. Setiap kali aku menetapkan batasan, beliau akan menganggapnya sebagai penghinaan. Aku memegang ponsel dan menjawab dengan sangat pelan, sangat jelas. Saya tidak mengancam, Bu. Saya berhenti.
3 kata itu terucap, dan hatiku terasa jauh lebih ringan. Aku tidak mengancam, tidak membalas dendam, tidak berebut apapun. Aku hanya berhenti di titik di mana seharusnya aku sudah berhenti sejak lama. Di seberang sana tidak ada lagi yang bisa berkata apa-apa. Aku mendengar napas ibu mertuaku yang terengah-engah, mendengar suamiku memanggil ibunya dengan pelan, tapi aku tidak peduli lagi. Aku mematikan telepon, meletakkannya di meja. Aku duduk diam sangat lama. Bukan untuk menunggu reaksi, tapi untuk merasakan diriku sendiri. Untuk pertama kalinya, aku melihat dengan jelas timbangan yang mulai bergeser, bukan karena aku lebih kaya atau suaraku lebih keras, tapi karena aku sudah berhenti takut. Ketika aku tidak lagi takut menyinggung perasaan, tidak lagi takut dicap buruk, tidak lagi takut ditinggalkan, maka orang-orang yang terbiasa menggunakan ketakutan itu untuk mengendalikanku tidak lagi punya kekuatan. Di luar, hari kedua Lebaran berlalu sangat lambat. Sinar matahari yang pucat menembus jendela, jatuh ke meja kerjaku. Aku menatap catatan, angka-angka, dan bukti-bukti yang tersusun rapi di hadapanku. Hatiku terasa sangat tenang. Aku tahu setelah hari ini, segalanya tidak akan pernah sama lagi. Mereka tidak akan mudah menerima keputusanku untuk berhenti. Tapi pada saat yang sama, aku sangat paham satu hal. Ketika aku tidak lagi diam, maka kekuasaan dalam pernikahan ini telah mulai berpindah tangan. Setelah percakapan di pagi hari kedua Lebaran itu, aku tidak lagi menerima telepon dari pihak keluarga suami selama hampir seharian. Keheningan itu tidak membuatku tenang, sebaliknya, aku sangat paham bahwa itu adalah jeda sebelum segalanya runtuh. Ketika uang tidak lagi mengalir, ketika batasan yang kuciptakan tidak bisa lagi dilanggar dengan bentakan atau bujukan, maka hal-hal yang selama ini ditutupi akan terungkap dengan sendirinya. Menjelang sore hari kedua, kabar mulai berdatangan melalui jalur yang sangat biasa. Seorang kerabat jauh dari pihak suami menelepon ibuku. Dengan suara ragu-ragu ia bercerita bahwa di sana sedang kacau balau. Utang yang selama ini disembunyikan ibu mertuaku kini ditagih dengan mendesak. Tanpa sumber dana dariku untuk menambalnya, segalanya langsung meledak. Penagih utang datang ke rumah, tidak membuat keributan besar, tapi cukup untuk membuat seluruh lingkungan tahu. Kerabat yang kemarin pagi membela ibu mertuaku, kini mulai menghindar, tidak ada yang mau terseret dalam masalah uang. Aku mendengarkan cerita ibuku, hatiku tidak merasa puas seperti yang mungkin dibayangkan orang. Aku hanya merasakan sebuah kekosongan yang dingin, bukan karena kasihan atau marah, tapi karena aku sadar, selama bertahun-tahun ini, keharmonisan keluarga itu dibangun di atas uangku, bukan di atas kasih sayang. Ketika sumber dana itu berhenti, apa yang disebut sebagai tradisi keluarga, martabat, dan hierarki, langsung retak tanpa perlu ada yang mendorong. Malam itu, ponselku bergetar. Nomor ibu mertua. Aku menatap layar sangat lama, menimbang-nimbang antara mengangkat atau tidak. Akhirnya aku tetap mengangkatnya. Bukan karena aku luluh, tapi karena aku ingin mendengar apa yang akan ia katakan ketika tidak lagi berada di posisi memerintah. Suaranya di seberang sana sangat berbeda, tidak lagi tajam, tidak lagi tinggi. Suaranya melemah, serak, seperti suara orang yang baru saja jatuh dengan keras. Tolonglah ibu kali ini saja, nak. Beliau mengucapkan kata-kata itu dengan terbata-bata, tanpa ada sisa wibawa. Aku memegang ponsel, mendengar kalimat itu dan hatiku terasa dingin. 6 tahun, tidak pernah sekalipun beliau berbicara padaku dengan nada seperti itu. Tapi justru perubahan inilah yang membuatku semakin yakin, jika aku mengiyakan sekarang, semua batasan yang baru saja kubangun akan runtuh seketika. Aku menjawab sangat singkat, sangat datar, tanpa niat menyakiti, tanpa sindiran. Ibu sudah mencari orang yang tepat. Setelah mengucapkan kalimat itu, aku mematikan telepon, tidak mau mendengar apa-apa lagi. Setelah panggilan itu, suamiku datang. Ia datang ke rumah orang tuaku sendirian, tanpa ibunya, tanpa kerabat. Wajahnya terlihat sangat lelah. Matanya tidak lagi menunjukkan kemarahan atau ancaman seperti beberapa hari sebelumnya. Ia duduk di hadapanku, menghela napas berkali-kali, mengatakan bahwa segalanya sudah di luar kendali, bahwa ibunya sedang menderita, bahwa tindakanku ini sungguh kejam dan tidak berperasaan. Aku mendengarkannya tanpa menyela,
tanpa membantah. Ketika ia selesai, aku hanya bertanya satu hal. Jika hari ini aku memberi uang lagi, apakah tahun depan masalah ini akan terulang? Ia terdiam. Keheningannya adalah jawaban yang paling jelas. Aku menatapnya, untuk pertama kalinya tidak lagi merasa marah. Aku hanya melihatnya berdiri di tengah puing-puing dari pilihan-pilihan yang selama ini ia biarkan terjadi. Dan sekarang, ia tidak tahu harus berpegangan pada apa. Ia menyalahkanku karena dingin, menyalahkanku karena tidak memikirkan orang tua, menyalahkanku karena membuat masalah menjadi besar, tapi selama percakapan itu, tidak sekalipun ia mau mengakui kenyataan bahwa dialah yang telah mendorongku ke posisi ini. Aku tidak menjelaskan lebih lanjut. Aku tahu, penjelasan apapun saat ini hanya akan dianggap sebagai pembangkangan. Aku hanya berkata dengan sangat jelas, aku tidak akan menanggungnya lagi. Mas harus menyelesaikan masalah Mas sendiri. Setelah hari itu, segalanya berjalan sangat cepat. Tanpa ada uang untuk menambal, hubungan-hubungan yang selama ini dijalin karena kepentingan mulai retak. Kerabat dari pihak suami tidak lagi berkunjung. Ada yang beralasan sibuk. Ada yang terus terang bilang tidak mau ikut campur. Ibu mertuaku, yang terbiasa memerintah dan membentak, kini beralih ke mengeluh, menyalahkan takdir, menyalahkan orang lain. Tapi keluhannya tidak lagi punya bobot bagiku. Karena aku paham, jika aku kembali, aku akan terus menjadi pelampung bagi semua orang untuk berpegangan. Aku mulai mengemasi barang-barangku. Bukan dalam kemarahan, bukan setelah pertengkaran hebat. Aku mengemasnya dengan sangat tenang, sangat rapi. Barang-barangku di rumah suamiku ternyata tidak sebanyak yang kukira. Pakaian, beberapa barang pribadi, beberapa buku lama. Aku tidak membawa apapun yang bukan milikku. Ketika aku menarik koperku keluar pintu, tidak ada yang menahanku. Suamiku berdiri dari kejauhan, menatapku, tapi tidak berkata apa-apa. Mungkin ia paham, kali ini segalanya benar-benar sudah berakhir. Aku melangkah keluar dari rumah itu tanpa menoleh, tanpa air mata, tanpa kata-kata perpisahan yang penuh tuduhan. Aku hanya merasakan sebuah kekosongan di dalam hatiku, tapi tidak lagi seberat dulu. Kekosongan itu seperti sebidang tanah yang baru saja dibersihkan setelah longsor. Tandus, tapi juga tempat di mana sesuatu yang baru bisa dimulai. Ketika mobil mulai berjalan, aku melihat melalui jendela, rumah suamiku perlahan menjauh. Aku tidak tahu bagaimana mereka akan mengatasinya, dan aku juga tidak ingin tahu. Aku hanya tahu, sejak aku berhenti, semua yang dibangun di atas kesabaranku telah runtuh dengan sendirinya. Dan di tengah keruntuhan itu, aku tidak lagi merasa sebagai pihak yang kalah. Aku tahu dengan sangat jelas, segalanya telah berakhir tanpa perlu ada kata-kata penegasan lagi. Waktu setelah itu berjalan perlahan, tidak seramai hari-hari Lebaran yang baru saja berlalu, tapi cukup panjang untuk memberiku kesempatan melihat kembali diriku sendiri. Aku pindah dan tinggal bersama orang tuaku, mulai menata kembali hidupku dengan cara yang selama ini selalu kutunda. Aku bekerja seperti biasa, mengelola keuanganku sendiri, memutuskan sendiri pengeluaranku, tanpa lagi harus memikirkan apakah ada yang senang atau sedih. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku menyadari betapa leganya perasaan memegang uang hasil jerih payah sendiri, tanpa harus menjelaskannya pada siapapun. Mantan suamiku menelepon beberapa kali. Kadang larut malam, kadang mengirim pesan yang sangat panjang. Mengeluh bahwa ia lelah, bahwa segalanya berantakan, bahwa ia hanya ingin berbicara baik-baik. Aku membaca semuanya tapi tidak menjawab. Bukan karena aku benci, tapi karena aku paham, ada percakapan yang jika dilakukan terlalu terlambat, hanya akan menyisakan kelelahan. Aku tidak lagi punya kebutuhan untuk menjelaskan bahwa aku benar atau salah, apalagi kembali ke lingkaran yang sama, hanya untuk membuktikan betapa aku telah bersabar. Ibu mertuaku juga diam. Tidak ada lagi panggilan telepon yang khas setiap menjelang hari raya, tidak ada lagi nasihat, tidak ada lagi permintaan yang seolah-olah bijaksana. Keheningan itu bagiku bukanlah kemenangan, melainkan pertanda jelas bahwa segalanya telah berakhir. Ketika orang tidak lagi membutuhkanmu, saat itulah kamu mengerti apa peranmu yang sebenarnya dalam hubungan itu. 1 tahun berlalu lebih cepat dari yang kukira, Lebaran datang lagi. Sore di malam takbiran,
Aku membantu ibu mengelap meja, menata kue-kue, memasak opor ayam yang khas. Di luar, angin dingin berhembus pelan, aroma masakan menyebar di udara, terasa begitu biasa tapi juga begitu hangat. Aku sadar, sudah sangat lama aku tidak merasakan suasana lebaran sepenuhnya seperti ini, tanpa kecemasan, tanpa ketegangan, tanpa was-was menunggu apa yang akan terjadi. Malam takbiran tahun itu, aku berdiri bersama orang tuaku di ruang keluarga. Ketika kami saling bermaafan, hatiku terasa sangat ringan. Bukan karena masa lalu telah sepenuhnya hilang, tapi karena aku telah belajar untuk meletakkannya. Aku tidak berdoa untuk hal-hal besar, hanya berharap orang tuaku sehat, dan aku sendiri cukup sadar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Aku tiba-tiba memahami satu hal sederhana yang selama ini selalu kuhindari. Ketenangan tidak datang dari menyenangkan semua orang. Ketenangan tidak datang dari mengalah demi menghindari masalah. Ketenangan datang ketika kita berani berkata tidak di saat yang tepat. Dan menerima bahwa ketika kata itu diucapkan, mungkin kita akan kehilangan beberapa hubungan yang sepertinya penting, tapi sebagai gantinya, kita menemukan kembali diri kita sendiri. Aku menceritakan kisah ini bukan untuk menyalahkan siapapun, bukan untuk mengatakan aku benar dan orang lain salah. Aku menceritakannya untuk mengingatkan diriku sendiri bahwa ada batasan yang jika tidak ditetapkan sejak awal, cepat atau lambat pasti akan dilanggar. Seorang wanita yang bersabar terlalu lama bukan berarti bijak. Seringkali itu berarti menyakiti diri sendiri tanpa sadar. Ketika kesabaran menjadi kewajiban, maka orang yang menanggungnya akan menjadi yang paling dirugikan. Aku juga paham bahwa uang itu sendiri tidak jahat. Ia menjadi jahat ketika dianggap sebagai tanggung jawab mutlak satu orang, sebagai alat untuk menguji, untuk mengukur ikatan keluarga. Ketika uang diletakkan di atas rasa hormat, maka hubungan sedarah pun bisa dengan mudah menjadi rusak. Aku pernah berpikir bahwa menjaga keharmonisan berarti menjaga keluarga. Tapi setelah semuanya, aku sadar, tidak ada keharmonisan yang langgeng jika salah satu pihak harus selalu menunduk. Lebaran tahun itu, aku duduk di meja makan bersama keluargaku, mendengarkan ayah bercerita, mendengarkan ibu tertawa saat mengenang lebaran di masa lalu. Aku tidak lagi merasa sebagai orang yang melarikan diri, tidak juga merasa sebagai orang yang pergi. Aku hanya merasa sebagai seorang wanita yang telah melewati cukup banyak luka untuk memahami bahwa kebahagiaan bukanlah tentang menahan diri, melainkan tentang tahu kapan harus berhenti. Ketika kembang api meledak menerangi langit, aku menangkupkan tangan, sedikit menunduk. Aku menutup 1 tahun yang penuh gejolak, tanpa dendam, tanpa penyesalan. Aku tahu, mulai sekarang, setiap lebaranku mungkin tidak akan lengkap seperti yang diharapkan orang lain, tapi akan terasa utuh bagi diriku sendiri. Dan bagiku, itu sudah cukup.